Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di sini. Kita senang sekali bisa berjumpa di acara persekutuan rumah tangga malam ini. Happy Friday. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita datang ke hadirat Tuhan. Kita naikkan satu lagu, Karya Terbesar. yang ku miliki.
mengagumi. Karya-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Engkau curahkan darah-Mu, darah yang suci buat kami, buat setiap kami orang-orang berdosa, supaya mendapat hidup yang kekal, mendapat keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk tebus dosa kami. Kami bersyukur malam ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Kami sungguh Tuhan mencintai Engkau. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk selalu mengingat salib Kristus. Apapun keadaan kami, setiap kami boleh ingat pengorbanan Yesus yang begitu mahal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya pada padu selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Akan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Oh yes, 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 yes. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Semuanya utara Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, amin. Mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih. Semuanya siap? Oh yes, 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 yes. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Sekali saudara. Kasih setia
layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Cepat katakan, kasih yang sempurna, kasih yang sempurna. Yes, terima kasih Tuhan buat kasih yang sempurna dalam hidup kami. Yes, kebaikan-Mu hanya oleh kasih karunia. Kau pulihkan aku, ya. Pulihkan aku, layakanku Tuhan, untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kami yang kupinta, percaya Tuhan, Kau memberikan yang terbaik buat kami. Oh Yesus, bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Cepat Tuhan katakan, Kau yang kupinta, kami yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sungguh-sungguh katakan, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami boleh berkumpul di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami ya Tuhan hati seorang murid, berikan kami pendengaran seorang murid, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu
dan terlebih lagi kami boleh melaksanakan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berikan hamba-Mu hikmat ya Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu sehingga dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Tutup bungkus ruangan ini sehingga tidak ada oknum-oknum yang tidak berkenan yang mengganggu kami dalam beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Malam. Saya ingin mengajak, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya berikan judul Kasih yang Mendidik. Sewaktu saya masih kecil, saya ingat suatu peristiwa di mana mama saya menegur keras mertuanya dan penyebabnya adalah saya. Begini ceritanya, saya adalah cucu kesayangan dari nenek saya dan nenek saya ikut papa saya. Jadi itu adalah mama dari papa saya. Karena saya cucu kesayangannya, jadi setiap pekerjaan rumah tangga yang ditugaskan oleh mama saya, nenek saya lah yang mengerjakannya. Dan suatu pagi mama saya menyuruh saya untuk mencuci piring kotor yang sudah direndam di ember, dan mama saya bilang, "Nih, nanti piring ini dicuci ya, jangan lupa." "Oh, ya Ma, akan saya cuci." Dan waktu mama saya pergi ke rumah belakang, keluarga saya mempunyai usaha menjahit, yaitu menjahit baju-baju bayi. Dan tiap pagi mama saya ke tempat jahitan untuk menjahit baju, dan biasanya mama saya itu keluar kalau sedang waktu makan siang. Nah, begitu mama saya masuk ke rumah belakang, saya langsung menemui nenek saya. Bu, saya panggil nenek saya Bobo karena dari keluarga papa saya. Bu, mama nyuruh saya untuk mencuci piring. "Oh, nih jangan khawatir, ke kamar aja, nanti Bobo yang cuciin." Waduh, seneng ya dicuciin oleh nenek saya. Jadi saya ke kamar, baca-baca komik lagi sambil tidur-tiduran. Nah, saat itu kebetulan biasanya kan mama saya keluar sebelum makan siang. Saat itu mama saya keluar mau ke kamar mandi. Nah, celakanya tempat cucian piring itu ada di sebelah kamar mandi. Waduh, ketahuan lah kalau nenek saya mencuci. Langsung mama saya manggil, "Nih, sini." Saya dimarahi habis-habisan saudara, sampai saya menangis. Setelah itu mama saya menegur mertuanya. Saya masih ingat kata-kata mama saya. "Apa Ame mau kalau cucu Ame itu tidak bisa mengerjakan apa-apa?" Ya itulah saudara. Saat itu apakah saya menyadari kalau mama saya bermaksud baik? Tentu tidak. Saya tidak menyadari mama saya bermaksud baik, bahwa itu demi kebaikan saya. Malah saya merasa bahwa mama saya tidak mengasihi saya, bahwa nenek saya lah yang lebih mengasihi saya dibandingkan mama saya. Apakah tindakan mama saya bisa dibilang itu kasih? Bukankah kasih itu semestinya lemah lembut? Kan ada lagunya, kasih pasti lemah lembut. Apa kata Alkitab tentang kasih yang seperti itu? Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di Ibrani pasal 12 ayat 5b sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya?" Jadi ternyata ada kasih yang seperti itu.
yaitu kasih yang mendidik. Apakah kasih yang mendidik itu? Dari bacaan tadi di Ibrani pasal 12 ayat 5b sampai 7, kata kunci di sini adalah anak. Dan kata kerjanya diperingatkan, menyesah, ganjaran, dihajar. Semuanya itu menuju kepada pendidikan dan pendisiplinan yang menyakitkan. Namun demi kebaikan sang anak yang diharapkan menyerupai bapaknya yang sempurna. Dari peristiwa yang saya alami tadi, di mana mama saya memikirkan masa depan saya, mendidik saya supaya saya menjadi manusia yang berguna, bukan manusia yang tidak bisa apa-apa. Apa yang membuat saya ditegur dan diperingatkan? Karena saya salah, tidak melaksanakan perintah mama. Saudara, di dalam kehidupan ini kadangkala saudara dapat menyimpang dari jalan Tuhan. Bisa dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, sehingga saudara ditegur. Dapat lewat berbagai cara. Contohnya, mungkin saudara masih ingat kesaksian yang diberikan oleh suami saya tentang peristiwa kecelakaan mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu ya, di Freeway 101. Saat itu sempat menjadi dibuat drama Natal. Nah, ceritanya suami saya itu marah kepada Tuhan karena Tuhan memanggil pulang mamanya yang tercinta dan hanya diberikan kesempatan 5 hari sebelum mamanya meninggal. Jadi kami sudah tinggal di Amerika, kemudian waktu mama sakit kami kembali dan hanya 5 hari kemudian mama mertua saya meninggal. Padahal kami berdoa untuk kesembuhan mama, tak henti-hentinya berdoa untuk kesembuhan mama, tetapi Tuhan tidak mengabulkan. Padahal suami saya dan saya sendiri ke Amerika untuk melayani pekerjaan Tuhan. Suatu hari sebelum suami saya ke dokter, rencananya saat itu dia mau ke dokter, jam 8 pagi dia berdoa kepada Tuhan. Dan jam 10 terjadi kecelakaan di Freeway 101. Mobil yang ada di paling kanan pecah ban dan langsung masuk ke dan menabrak mobil suami saya yang ada di sebelah paling kiri. Padahal kalau 101 itu ada berapa jalur ya? Mungkin 4 atau 5 jalur, dan itu sebelah kanan sendiri sampai pecah ban dan masuk ke jalur yang paling kiri. Suami saya banting setir ke kanan, tetapi sudah tidak bisa terhindar lagi. Terjadilah tabrakan itu. Anehnya saat terjadi kecelakaan dan suami saya banting setir ke kanan, tidak ada kendaraan di jalur itu. Padahal biasanya ya, Freeway 101 itu jalurnya ramai. Puji Tuhan, dia tidak apa-apa. Dari situ dia sadar. Padahal waktu itu dia marah-marah kepada Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, saya nggak mau melayani lagi. Padahal dia masih melayani di gereja. Kemudian dia bilang, saya nggak mau gereja-gerejaan. Padahal dia masih ke gereja. Saya nggak mau berdoa lagi. Padahal dia berdoa, walaupun berdoanya ngomel sama Tuhan. Tapi dari peristiwa itu, Tuhan sadarkan bahwa hidup manusia ada di tangan Tuhan. Ya, oleh sebab itu ya saudara, jika saudara sedang menghadapi persoalan dan saudara sadar itu adalah kesalahan saudara, janganlah keraskan hatimu terhadap teguran dan didikan dari Tuhan. Mintalah ampun kepadanya. Berdoalah supaya Tuhan memberikan jalan keluar dari masalah yang saudara hadapi.
Dan bukan hanya Tuhan yang membuka jalan keluar, tetapi saudara juga harus memetik hikmahnya untuk bertumbuh lebih dewasa, lebih kudus, lebih benar, dan lebih baik. Maukah saudara? Saudara, dari bacaan Alkitab tadi, apakah di hati saudara ada timbul pertanyaan, kok berat ya jadi anak Tuhan, malah dihajar, disesah, diberikan ganjaran? Mengapa hal itu diperlukan? Mengapa perlu kasih yang mendidik? Mari kita teruskan pembacaan Alkitab kita di ayat ke-8. Mungkin ada yang mau membacakannya. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi apa? Anak-anak gampang. Apakah yang dimaksud dengan anak-anak gampang itu? Dalam bahasa Yunani-nya notoi, yang diterjemahkan sebagai anak yang tidak sah. Tidak ada seorang pun anak Allah yang bebas dari disiplin Allah. Perhatikan kata-kata ganjaran yang harus diderita setiap orang. Justru anak yang tidak dihajar bukanlah anak yang sah atau anak-anak gampang. Senakal-nakalnya anak tetangga, saudara tidak mungkin menghajarnya, bukan? Kalau nakal, ia bukan anak saudara. Namun saya yakin saudara tidak akan membiarkan anak saudara nakal tanpa mendisiplinnya, ya enggak? Jadi, kalau kita minta hidup bebas dari ganjaran Allah, justru kita menyangkal status kita sebagai anak Allah. Jelas di sini? Saudara tahu, sebagai anak, apakah yang lebih menyakitkan daripada teguran dan hajaran kalau berbuat salah? Mama saya mempunyai beberapa tahapan dalam menegur anak-anaknya kalau anak-anaknya berbuat salah. Tahap pertama yaitu ditegur dengan mulut, perkataan, peringatan. Tapi kalau sudah keterlaluan, ada hukuman fisik. Itu adalah tahap kedua. Tapi kalau tidak kapok-kapok juga, malah diulang lagi. Mama saya cuma bilang, ya terus no, kalau bahasa Jawa, teruskan saja. Dan saya tidak akan ditegur, tidak diajak bicara saudara, tidak dianggap lagi sebagai anak. Itu lebih menyakitkan loh. Itu nelongso loh saudara. Jadi sampai saya minta ampun baru diajak bicara lagi. Waduh, itu sudah tahap akhir. Sebab itu saudara, kalau saudara ditegur oleh Tuhan karena dosa saudara, berbahagialah. Itu berarti Tuhan masih sayang kepada saudara dan masih dianggap sebagai anak. Daripada saudara dibiarkan dalam dosa, ketersesatan saudara sampai saudara mati masuk neraka. Waduh, itu lebih celaka ya. Oleh sebab itu, janganlah jadi anak-anak gampang. Pekalah terhadap hajaran Tuhan dan berbaliklah ke jalan yang benar. Karena hajaran itu menyatakan kita dikasihi oleh Allah. Karena Allah mengasihi kita, maka Ia menghajar kita untuk membentuk kita, mengubah hidup kita menjadi serupa dengannya. Jika Tuhan membiarkan kita sebebas-bebasnya, maka kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang lebih baik, ya kan? Kemudian bagaimana caranya? Bagaimana kasih yang mendidik itu? Mari kita lanjutkan pembacaan kita di ayat ke-9 dan ke-10. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup?
Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ganjaran itu adalah proses pendisiplinan melalui hukum. Jadi kata kunci di sini adalah ketaatan dan disiplin. Proses disiplin dan ketaatan keduanya sangat berkaitan erat. Istilahnya, bagaimana kita bisa disiplin kalau kita tidak taat, atau bagaimana kita bisa taat kalau kita tidak disiplin. Apa produk ketidakdisiplinan atau ketidaktaatan? Yaitu hidup seenaknya, tidak mengikuti aturan, datang sering terlambat, sering bolos sekolah. Mungkin ada lagi contoh, mungkin ada mau memberikan contoh hidup ketidakdisiplinan? Oh ya, liar kata Bu Shirley. Mungkin ada lagi. Saya mempunyai kenalan seorang dokter di Bali. Dia cuma punya anak satu, saudara. Tapi dia mendidik anaknya dengan keras dan disiplin, tidak dimanja. Padahal saudara, dia anak satu-satunya. Dengan kekayaan materi yang dia peroleh, dia bisa memanjakan anaknya. Tetapi dia justru lebih keras mendidik anaknya. Waktu saya tanya, dia justru menjawab begini, karena dia anak tunggal, maka harus lebih bisa mandiri. Saudara, kalau orang tua di dunia ini berusaha mendidik anak-anaknya dengan apa yang mereka anggap baik dalam waktu yang terbatas, apalagi Tuhan kita yang menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya apa? Supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Oleh sebab itu, jika saudara menerima didikan dan pendisiplinan dari Tuhan, pekalah dan taat menerima ajarannya. Saudara, saya yakin saudara yang hadir di PRT ini bukanlah orang Kristen baru. Mungkin ada orang Kristen baru yang baru kemarin, mungkin angkat tangan. Ya pasti semuanya Kristen lama. Coba berapa lama saudara Paul menjadi orang Kristen? Oh iya, ya. Mungkin saudara Jimmy berapa tahun? Dari kecil ya. Rata-rata semua di sini yang hadir di PRT ini Kristen lama, ya kan? Izinkan saya bertanya, sudah berapa lama saudara sebagai pengikut Kristus? Sudah berapa lama saudara sudah mendengarkan khotbah-khotbah, ajaran-ajaran tentang Kristus yang diajarkan oleh Pak Edi di sini dan Bu Shirley di IGNC? Sejauh mana saudara sebagai anak Tuhan sudah disiplin dalam pertumbuhan rohani? Mulai dari doa, baca firman Tuhan, ibadah, pelayanan. Semuanya itu adalah proses belajar taat agar semakin dewasa dan sempurna dalam Kristus. Apabila proses pendisiplinan dan ketaatan diajarkan, tentu ada hasilnya, ada buahnya. Mau tahu buahnya apa? Mari kita lanjutkan kembali pembacaan kita di ayat ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Itu benar loh. Perhatikan kata-kata tiap-tiap ganjaran waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita.
Coba ya anak saudara suruh cuci mobil atau menyapu halaman, atau mungkin Jason disuruh membersihkan kolam ikan. Ada nggak yang senang? Hore, saya disuruh cuci mobil. Mungkin anak saudara begitu? Nggak ada ya. Kecuali ya, ayo kerjakan, nanti papa kasih uang $20. Nah itu baru hore, dapat uang $20. Bukan kerjanya sih, $20 yang membuat senang. Saudara, sewaktu saya kecil saya tidak menyadari bahwa apa yang diajarkan mama saya sangat berguna, dan setelah saya dewasa baru saya menyadari. Setelah saya dewasa dan berpisah dari orang tua saya baru merasa bahwa apa yang diajarkan oleh mama saya sangat berguna. Padahal waktu itu saya merasa hal itu merepotkan sekali, menjengkelkan, karena waktu bermain saya dan baca komik saya berkurang karena harus membantu mencuci piring, menyapu, membantu mama memasak. Tapi setelah saya bekerja di luar kota Solo, terpisah dari orang tua saya, disitulah saya merasakan apa yang mama ajarkan itu sangat berguna. Sehingga saya tidak terlalu kesulitan ya dalam mengurus diri sendiri. Dan apalagi setelah saya menikah, saudara, saya bisa masak. Walaupun masaknya kebanyakan oseng-oseng. Sampai waktu pacaran dahulu, saudara, karena seringnya saya kalau masak, kalau makan bersama pacar saya yang sekarang jadi suami saya, selalu saya masakan oseng-oseng. Kalau enggak oseng-oseng tempe, oseng-oseng Jepang, oseng-oseng tahu, pokoknya semuanya dioseng-oseng. Tahu nggak apa dia menghadiahi sesuatu bagi saya, yaitu buku resep. Biasanya kalau orang pacaran itu yang dihadiahi kan boneka, ya enggak ya, atau parfum gitu ya, bunga. Enggak tuh, saya dihadiahi buku resep. Jadi saudara, setiap ajaran, setiap didikan, latihan pendisiplinan membuat kita semakin terlatih dalam menghadapi kesusahan. Misalnya, ditinggal oleh orang yang kita kasihi, dengan tetap percaya bahwa orang yang kita kasihi sudah bersama Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dan memberikan kekuatan selalu. Terlatih dalam menghadapi situasi keuangan misalnya, dengan tetap percaya pemeliharaan Tuhan. Terlatih dalam menghadapi situasi yang tidak menentu, dengan tetap percaya bahwa semuanya itu ada dalam kontrol Tuhan. Saudara, masih di awal tahun 2023, gerimis-gerimis resesi sudah kita rasakan, ya kan? Dengan harga-harga barang yang melambung naik, bahkan ada yang sampai naik 100%. Air botol di Costco yang biasa kita beli, yang cuma harga $2.99, kemarin saya beli harganya $4.29, belum termasuk tax. Kemarin saya lihat harga telur di 99 Ranch, 20 biji extra large. Berapa harganya? $16, saudara. Sampai ada teman saya bilang, mau nangis kalau lihat harga telur. Bener, saudara? Kadang-kala di Costco juga kosong tuh telur. Paling murah di Costco sekarang. Juga barang-barang kebutuhan yang lain semuanya naik. Bahkan Pak Jokowi bilang, menyampaikan pidato bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun gelap. Tapi saudara, kita yang sudah menerima didikan, ajaran, pendisiplinan dari Tuhan Yesus Kristus tetap diberikan
memberikan damai di hati kita. Kita tidak akan gentar, tidak akan gelisah. Kita memang tidak tahu akan hari esok kita, tapi kita tahu, kita percaya siapa yang menyertai kita, siapa yang memegang tangan kita, Sang Pemilik alam semesta. Percayakah saudara akan hal itu? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Menutup renungan malam hari ini, saya ingin mengajak saudara-saudara semua menyanyikan lagu Tak Kutaukan Hari Esok. Tak kutaukan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surga kan menang. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal aku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampak layanan. Di sanalah tanah lain, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal aku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal aku fahami. Selanjutnya saya serahkan pada Bu Seri. Semenjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita naikkan satu pujian. Yesus, Yesus, dengar doaku. Benar Tuhan, kami memanggil
Tuhan yang hidup, yang kami percaya Engkau hadir tempat ini. Dan saat ini Tuhan, kami ingin membawa setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah yang memiliki hidup kami, Engkaulah yang memiliki masa depan kami. Oleh karena itu, kami ingin mempercayakan hidup kami ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Dan terus kami mau mendukung setiap saudara-saudara kami yang membutuhkan doa-doa. Sebagai saudara-saudara seiman, kami tahu Tuhan kami adalah satu tubuh Kristus. Karena itu kami ingin mendukung tiap saudara-saudara kami yang dalam keadaan susah. Secara khusus Tuhan kami mau berdoa untuk Ibu Tuti yang baru ditinggalkan oleh Pak Agung. Oh Tuhan Yesus, berikan dia penghiburan dan kekuatan Tuhan atas kepulangan Pak Agung. Tolong dia Tuhan, di tengah kesedihan, tapi dia melihat ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus, bahwa Pak Agung sudah bersama-sama dengan Engkau di Firdaus. Kami berdoa Tuhan untuk acara memorial service yang akan diadakan esok sore. Tuhan sendiri yang memberkati jalannya memorial service, sehingga melalui itu juga nama Tuhan dipermuliakan. Dan saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Secara khusus kami mau berdoa untuk Pepi sekeluarga yang kena flu berat. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan menjamah keluarga Pepi, sehingga dia boleh disembuhkan dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Asher, untuk anaknya Pepi yang saat ini dirawat di rumah sakit untuk sakitnya pneumonia. Tuhan, bagi Engkau tiada yang mustahil. Oleh karena itu kami mau serahkan adik kami Asher ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Kuasa darah Tuhan Yesus menyembuhkan adik kami Asher. Tuhan berkati setiap obat-obatan maupun dalam penanganan dokter di sana, sehingga dia boleh sembuh secara sempurna. Terima kasih Bapa. Juga saat ini Tuhan kami mau berdoa juga untuk Ibu Silvi yang tidak kurang enak badan. Tuhan, biarlah Engkau memberkati, Tuhan menolong sehingga dia boleh sembuh dan dia boleh datang esok sore Tuhan dalam mengikuti acara memorial service. Juga kami berdoa Tuhan untuk Tante Merin, kasihani dia Tuhan, kasihani dia di tengah sakit yang dia derita. Tapi kami memiliki Tuhan Yesus yang hidup. Oleh karena itu kami mau serahkan Tante Merin ke dalam tangan-Mu untuk pneumonia-nya, untuk sakit kakinya maupun untuk jantungnya. Kami serahkan ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada pemulihan. Karena itu kami serahkan Tante Merin. Tuhan tolong biarlah dia tetap melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Juga Tuhan kami berdoa untuk papanya Putri, Pak Slamet. Oh Tuhan, kasihani dia untuk kondisi ginjalnya. Juga masih dalam proses kemo. Tuhan memberkati jalannya proses kemo, sehingga melalui ini juga Tuhan kami akan melihat Tuhan menolong dan Tuhan akan menyembuhkan. Berikan Pak Slamet juga iman percaya bahwa Tuhan Yesus tetap akan menolong dan akan memberikan jawaban yang terbaik untuk hidupnya Tuhan. Dan juga untuk Putri sekeluarga, berikan mereka iman bahwa Tuhan yang akan menolong dan menyembuhkan Pak Slamet. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Budi Sagyogyo yang dalam masih proses kemoterapinya. Oh Tuhan, kasihani dia Tuhan. Berkati jalannya proses kemoterapinya, sehingga melalui ini Tuhan kami akan melihat Pak Budi juga boleh disembuhkan. Juga kami berdoa Tuhan untuk Bu Nina, untuk sakit levernya. Oh Tuhan Yesus, kami terus berdoa, kami terus berserah kepadamu Tuhan. Kami mohon biarlah Engkau memulihkan Ibu Bu Nina di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dia boleh disembuhkan dan dia boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Melalui kelemahan tubuhnya kami tetap melihat. Kami bersyukur Ibu Nina tetap bersemangat melayani Tuhan. Pakai dia Tuhan menjadi alat-Mu, melalui itu juga nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kakak ipar yang untuk ibu dari Ciolin, yaitu Ibu Evi di Toronto, yang saat ini terserang penyakit kanker stadium 4. Tuhan Yesus, bagi manusia tidak, bagi manusia mustahil Tuhan. Tapi kami percaya
bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu kami serahkan Ibu Evi di Toronto ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah dia boleh melihat waktu dan cara Tuhan adalah yang terbaik bagi dia. Terima kasih Bapa. Juga kami terus mendukung untuk mamanya Ramona di Indonesia yang masih dalam pemulihan kesehatan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri memulihkan secara sempurna dan berikan dia iman bahwa Tuhan Yesus yang akan menolong, dan terus dia percaya dia tidak pernah sendiri di dalam melewati hari-harinya. Tuhan yang terus menjaga dan menolong dia. Juga kami berdoa Tuhan untuk anaknya Bu Rita, Yafet Martin yang sakit autoimun dan liver. Kasihani dia Tuhan. Kami minta kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menyembuhkan Yafet Martin dengan waktu Tuhan. Karena kami tahu itu adalah yang terbaik. Karena kami tahu waktu Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah cepat. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Pak Hari dalam pemulihan setelah kolonoskopi. Oh Tuhan, terima kasih dia boleh menjalani kolonoskopi, dan kami serahkan Pak Hari ke dalam tangan-Mu. Pemulihan biarlah boleh terjadi untuk dia Tuhan. Terus dia berikan kekuatan, berikan dia iman bahwa Tuhan Yesus yang akan menolong dia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Walter, suami dari Eti. Mata kanannya belum jelas Tuhan dalam melihat. Oleh karena itu kami mohon biarlah Tuhan sendiri menjamah mata kanan dari Walter. Dan kami akan melihat Tuhan Yesus bekerja dan menyembuhkan dia. Tolong juga untuk Eti di dalam menemani Walter untuk tetap beriman bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Arthur Palar, adik kami tercinta Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau sendiri memberikan kesembuhan secara sempurna. Kami tidak bosan-bosan terus membawa nama Arthur Palar ke dalam tangan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan adik kami ini ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Biarlah Engkau sendiri memberkati setiap obat-obatan, setiap makanan, sehingga melalui itu ada kesembuhan di dalamnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami berdoa Tuhan untuk kakaknya Ci Evi yang berada di Indonesia. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menyembuhkan dan menolong daya ingatnya. Kami rindu Tuhan, kakaknya Kak Evi boleh dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Jane Atmojoyo. Tuhan kasihani dia Tuhan. Biarlah pemulihan jantungnya boleh terjadi sehingga jantungnya boleh berjalan dan bekerja dengan sempurna. Karena kami tahu Tuhan sendiri yang membentuk, Tuhan sendiri yang menciptakan organ tubuh manusia. Oleh karena itu kami serahkan Jane Atmojoyo ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan menyembuhkan jantungnya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik kami Charlie. Oh Tuhan Yesus, biarlah kuasa kesembuhan-Mu, kuasa-Mu yang ajaib boleh memulihkan dan menyembuhkan adik kami Charlie. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh mendengar adik kami Baby Noah boleh Tuhan pulihkan. Di mana kami melihat dari 3 lubang, saat ini kami telah mendengar tinggal 1 lubang yang kecil, dan kami percaya Tuhan Yesus yang akan menutup lubang yang ada di jantung Baby Noah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Baby Noah akan disembuhkan dan dipulihkan secara sempurna. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa untuk para senior kami Tuhan. Kami mengangkat setiap nama-nama para senior kami ke dalam tangan-Mu. Untuk Om Paul, untuk Tante Lena, untuk Tante Pauline, Tante Isya, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Iren, Om Budi Mualamsyah, Tante Oni dan Tante Rosetin. Tuhan, kami serahkan tiap para senior kami ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Di tengah kesendirian mereka mungkin Tuhan, juga di tengah umur yang sudah semakin menua, biarlah penghiburan yang sejati tetap ada di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah mereka tetap merasakan Tuhan Yesus tetap berada di samping mereka. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka.
Oleh karena itu kami serahkan tiap para senior ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap makanan, setiap obat-obatan, dan masa-masa mereka Tuhan melewati hari-harinya, bahwa Engkau adalah sahabat setia bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia tercinta. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk kestabilan dalam politik, ekonomi, keamanan, maupun program kesejahteraan rakyat. Kami rindu Indonesia boleh pulih bukan saja secara ekonomi Tuhan, tapi kami rindu Indonesia boleh pulih secara rohani. Kami rindu Tuhan, banyak jiwa boleh dimenangkan di Indonesia. Pakai setiap anak-anak Tuhan, pakai setiap gereja-gereja Tuhan, menjadi alat-Mu memberitakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa untuk negara ini Tuhan, untuk negara Amerika, untuk kestabilan politik, maupun juga untuk kebangunan rohani dan moral. Kasihani negara ini Tuhan. Semakin hari negara ini moralnya semakin menurun. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Kau pakai setiap anak-anak Tuhan di negara ini. Kau pakai gereja Tuhan di negara ini sebagai kesaksian dan boleh menjadi berkat bagi negara ini. Sehingga melalui anak-anak Tuhan dan gereja-Mu, boleh banyak jiwa boleh dibawa juga kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga kami terus berdoa Tuhan untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Biarlah Kau memberkati melalui media sosial, literatur, radio, TV, pembagian Alkitab, KKR, penginjilan pribadi dan lain sebagainya. Tuhan berkati, sehingga kami rindu banyak jiwa di dunia ini boleh mendengar dan boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau serahkan untuk majelis, aktivis dan seluruh jemaat IJNC. Tuhan tahu setiap pergumulan kami semua Tuhan. Kami serahkan tiap majelis maupun seluruh jemaat IJNC ke dalam tangan-Mu. Baik kesehatan mereka. Kami rindu jemaat ini adalah jemaat yang saling mengasihi dan menguatkan. Jemaat yang setia dalam beribadah dan jemaat yang setia melayani pekerjaan Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri memberkati program gereja dan proses pelunasan gedung ibadah. Kami tahu Tuhan yang memiliki gereja ini, dan Tuhan juga yang akan menolong gereja-Mu dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan untuk pelayanan Pak Edi yang berada di Indonesia, yang mungkin dalam weekend ini juga dia akan pergi ke Singapura. Tuhan memberkati pelayanan dia Tuhan. Melalui kehadiran dia, nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan, dan ada jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami serahkan untuk setiap pergumulan pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu Tuhan pergumulan kami, setiap pribadi. Tidak ada yang tertutup di hadapan-Mu. Kalau ada masalah kesehatan, kalau ada pergumulan pekerjaan, kalau ada masalah dengan sekolah, relasi, keluarga, bisnis, keuangan, teman hidup, status, keterikatan dengan belenggu-belenggu tertentu, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar dan berikan kami kekuatan untuk dapat melewati semua itu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini hamba saya berikan kesempatan bagi setiap saudara untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Kalau ada pergumulan pribadi yang tidak dapat disampaikan, biarlah saudara menyampaikannya kepada Tuhan secara pribadi saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau telah mendengar tiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Ajari kami Tuhan untuk mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan Engkau akan bekerja, dan Engkau akan menjawab sesuai dengan cara dan waktu-Mu, karena itulah yang terbaik bagi kami. Berikan kami iman bahwa Tuhan Yesus tahu yang terbaik untuk masa depan kami.
Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapa, terima kasih. Saudara, 2 hari lagi ada ibadah di tempat ini. Bagi saudara yang memiliki kesehatan tubuh yang prima, boleh datang beribadah bersama-sama. Tapi bagi saudara yang lemah tubuh, dapat mengikuti ibadah online di YouTube jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati. Amin.